Apa jadinya jika seorang guru yang tegas tapi baik, mulai merasakan sesuatu yang seharusnya tak pernah ada untuk salah satu muridnya? Kisah ini bukan sekadar tentang cinta, tapi tentang rahasia, gosip, dan pilihan yang bisa mengubah hidup selamanya. Simak perjalanan mereka, karena satu langkah salah saja, semuanya bisa hancur. Halo sahabatku semua, kali ini kita akan masuk ke sebuah kisah yang bisa mengguncang perasaan kalian, penuh ketegangan, drama, dan makna hidup yang dalam. Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan like. Jangan lupa juga tinggalkan komen kalian, karena setiap komentar sangat berarti dan bisa jadi bahan cerita menarik di episode selanjutnya. Dan yang pasti, biar kalian gak melewatkan satupun kisah seru berikutnya. Inilah kisah guru olahraga yang kuat menggoda muridnya yang lugu. Beginilah ceritanya. Pagi itu suasana sekolah seperti biasa, ramai oleh suara siswa yang berlarian menuju kelas. Dari arah lapangan terdengar teriakan lantang. 1, 2, 3, ayo lebih cepat. Itulah suara Pak Ardi, guru olahraga yang dikenal disiplin tapi dekat dengan murid-muridnya. Sosoknya tegap, selalu bersemangat, dan jadi panutan banyak siswa. Namun di balik ketegasannya, ia sebenarnya menyimpan sisi lembut yang jarang diketahui orang. Saat sedang memimpin pemanasan, matanya tiba-tiba berhenti pada seorang siswi baru. Gadis itu tampak kikuk mengikuti gerakan. Namanya Rina. Wajahnya cantik, tapi terlihat lugu dan penuh rasa canggung. Ia sering salah langkah, tangannya gemetar, dan sesekali menunduk malu saat ditertawakan teman-temannya. Pak Ardi awalnya hanya ingin menegur biasa, tapi entah kenapa ada rasa kasihan yang muncul. Ia berjalan mendekat, memperhatikan cara Rina mengangkat tangannya yang kaku. Bukan begitu, coba ulangi pelan-pelan, ucapnya sambil menunjukkan gerakan. Rina menoleh, matanya membesar, wajahnya memerah, seolah baru pertama kali ada guru yang begitu memperhatikannya. Saat itu, sesuatu yang aneh mulai muncul dalam hati Pak Ardi. Ia berusaha menepis, tapi tatapan polos Rina seperti meninggalkan jejak. Di sisi lain, Rina juga merasakan hal yang tak biasa. Sejak kecil, ia jarang mendapat perhatian seperti itu. Tiba-tiba saja seorang guru yang disegani banyak siswa memperlakukannya dengan sabar. Jantungnya berdegup cepat, tangannya dingin, tapi ada rasa nyaman yang tidak bisa dijelaskan. Saat bel pulang berbunyi, langkahnya terasa berbeda. Hari itu menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Sesuatu yang kelak akan mengubah hidupnya. Hari-hari berikutnya tidak pernah sama bagi Rina. Ia masih sering kikuk setiap kali pelajaran olahraga, tapi ada perasaan berbeda yang selalu muncul. Teman-temannya kerap mengejek karena gerakannya kaku, bahkan ada yang sengaja menirukan cara larinya dengan tawa keras. Rina hanya menunduk, menahan malu, ingin rasanya menghilang dari lapangan. Namun saat itu, langkah Pak Ardi tiba-tiba mendekat. Dengan suara tenang ia menegur murid-murid yang menertawakan. "Sudah, jangan meremehkan temanmu. Semua orang butuh waktu untuk belajar," katanya tegas. Suasana mendadak hening. Rina terdiam, tidak percaya ada guru yang membelanya. Dadanya hangat, meski matanya masih berkaca-kaca. Pak Ardi kemudian berdiri di sampingnya, mengarahkan posisi tangannya yang salah. Sentuhan ringan itu membuat tubuh Rina kaku, sementara wajahnya semakin merah. "Begini caranya, perlahan saja, jangan terburu-buru," ujar Pak Ardi sambil mencontohkan. Rina mencoba mengikuti, kali ini lebih percaya diri. Di sisi lain, Pak Ardi sendiri merasa aneh. Ia hanya ingin membantu, tapi tatapan lugu Rina membuatnya gelisah. Ada rasa iba yang berubah menjadi sesuatu yang tak seharusnya. Ia berusaha menahan diri, menegur dalam hati. "Dia muridmu, Ardi. Jangan macam-macam." Namun semakin ia berusaha menghindar, semakin sulit baginya menolak perasaan yang mulai tumbuh diam-diam. Rina pun tak kalah bingung. Saat pulang, ia teringat bagaimana Pak Ardi menatapnya penuh perhatian. Itu bukan sekadar pandangan seorang guru kepada murid. Ada sesuatu di sana. Dan justru itulah yang mulai membuat hidup Rina terasa berdebar setiap kali jam olahraga tiba. Hari-hari berjalan, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam diri Pak Ardi. Ia sendiri tidak mengerti, kenapa matanya selalu saja mencari sosok Rina setiap kali berada di lapangan. Ketika siswa lain sibuk berlari, matanya terpaku pada gadis itu yang berusaha keras mengikuti irama. Bukan karena gerakannya yang salah,
Tapi ada rasa aneh yang muncul, semacam keinginan untuk melindungi. Rina memang terlihat rapuh. Ia jarang berbicara, lebih sering menyendiri di pojokan, bahkan saat istirahat pun tidak banyak bergaul. Namun entah kenapa, hal itu justru membuat Pak Ardi ingin mendekat. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Bagaimana Rina menunduk saat dipanggil, bagaimana ia tersenyum kiku ketika berhasil melakukan gerakan dengan benar, bahkan cara ia mengikat rambut pun diam-diam tertangkap oleh pandangan Pak Ardi. Di dalam hati, Pak Ardi tahu betul, ini tidak seharusnya. Ia adalah guru, sementara Rina hanyalah murid yang masih mencari jati diri. Satu langkah saja ia salah, maka karir dan nama baiknya bisa hancur. Namun setiap kali mencoba menjauh, ada rasa bersalah yang menghantui. Seolah meninggalkan Rina sama dengan membiarkannya jatuh. Sementara itu, Rina mulai menyadari perubahan kecil pada dirinya. Ia merasa lebih bersemangat tiap kali jam olahraga tiba. Tatapan mata Pak Ardi yang tegas namun hangat, menjadi semacam dorongan yang membuatnya tidak lagi takut. Tapi justru itulah yang membuatnya bingung. Apakah ini hanya rasa kagum pada seorang guru? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Semakin hari, keduanya sama-sama terjebak dalam perasaan yang tidak pernah mereka rencanakan. Perasaan yang perlahan tumbuh, tapi juga berbahaya. Hari itu hujan deras mengguyur sejak siang. Banyak siswa buru-buru pulang, takut terjebak banjir. Namun Rina masih duduk di depan kelas, menunggu jemputan yang tak kunjung datang. Lapangan sudah sepi, hanya tersisa suara hujan yang menabrak genteng dan pepohonan. Di kantor guru, Pak Ardi masih sibuk merapikan berkas nilai. Saat hendak pulang, ia melihat Rina dari kejauhan, duduk sendirian sambil memeluk tas. Pak Ardi mendekat. "Rina, kamu belum dijemput?" tanyanya. Rina hanya menggeleng pelan. Suaranya tenggelam oleh gemuruh hujan. Pak Ardi menghela napas, lalu memutuskan menemaninya di teras sekolah. Suasana terasa canggung. Hanya ada mereka berdua, ditemani udara dingin yang menusuk. Rina sesekali menggigil, hingga akhirnya Pak Ardi spontan melepaskan jaketnya dan menyampirkannya di bahu gadis itu. "Pakai ini, nanti kamu sakit," katanya singkat. Rina tertegun. Wajahnya memerah, jantungnya berdetak kencang. Ia ingin mengucapkan terima kasih, tapi suaranya tercekat. Kehangatan jaket itu seolah membawa rasa aman yang sudah lama ia rindukan. Di sisi lain, Pak Ardi sendiri mulai gelisah. Ia sadar, kebersamaan ini bisa menimbulkan salah paham. Namun saat menatap wajah polos Rina yang basah oleh gerimis, hatinya seolah tak sanggup berpaling. Waktu berjalan lambat. Hujan belum juga reda. Diam-diam, ada perasaan yang tumbuh semakin kuat di antara mereka. Perasaan yang tidak pernah mereka rencanakan, tapi perlahan menjadi semakin sulit untuk dikendalikan. Sejak kejadian hujan deras itu, ada perubahan kecil yang hanya Rina dan Pak Ardi rasakan. Rina kini selalu menanti jam olahraga. Kalau dulu ia takut ditertawakan, kini justru ia datang lebih awal ke lapangan. Senyum Pak Ardi, meski singkat, membuatnya merasa punya alasan untuk percaya diri. Namun, di balik semangat itu, Rina juga merasa bingung. Setiap kali berdiri di dekat gurunya, dadanya berdebar tak karuan. Perasaan itu asing, tapi sekaligus membuatnya bahagia. Pak Ardi juga tak bisa membohongi dirinya. Ia sering mendapati pikirannya melayang pada sosok Rina, bahkan ketika sedang menyiapkan materi pelajaran. Ia sadar betul bahwa itu berbahaya. Sebagai guru, ia seharusnya menjaga jarak. Tapi tatapan lugu Rina, suara lirihnya saat bertanya, bahkan kecerobohan kecilnya di kelas olahraga, semuanya terus menghantui. Namun, kebahagiaan kecil itu tak selamanya indah. Beberapa murid mulai memperhatikan perubahan Rina. Ada yang berbisik-bisik, ada pula yang terang-terangan mengejek bahwa Rina dekat dengan Pak Ardi. Meski hanya gurauan anak sekolah, gosip itu perlahan menyebar. Rina mulai resah, tapi ia tidak tahu bagaimana harus bersikap. Sementara Pak Ardi merasakan bayangan bahaya semakin nyata. Apa yang tadinya hanya rasa ingin melindungi, kini berubah jadi perasaan yang menjeratnya semakin dalam. Hari itu, suasana ruang guru terasa berbeda. Salah satu guru, Bu Ratna, tanpa sengaja melihat cara Pak Ardi menatap Rina ketika latihan voli. Tatapan itu terlalu lama, terlalu penuh perhatian. Sejak saat itu, Bu Ratna mulai curiga. Meski tidak langsung berkata,
Sorot matanya tajam setiap kali berpapasan dengan Pak Ardi. Di lapangan, gosip semakin berkembang. Beberapa murid sengaja menggoda Rina dengan menyebutnya anak kesayangan Pak Ardi. Rina menunduk, malu sekaligus takut. Ia tidak paham kenapa orang-orang mempermasalahkan hal itu. Baginya, Pak Ardi hanya guru yang peduli. Namun, di hatinya ia tahu, ada sesuatu yang lebih. Pak Ardi gelisah. Malam itu ia tidak bisa tidur, memikirkan risiko yang bisa menghancurkan karirnya. Ia ingin menjauh. Tapi setiap kali melihat Rina sendirian, hatinya tak tega. Konflik batin itu membuatnya semakin tertekan. Ia tahu, satu langkah salah bisa membuka jalan menuju masalah besar. Sementara Rina semakin bingung dengan perasaannya sendiri. Ia tidak mengerti apakah ini sekadar rasa hormat atau memang ada cinta yang tumbuh diam-diam. Namun satu hal yang pasti, ia merasa aman setiap bersama Pak Ardi. Dan rasa aman itu kini berubah menjadi kebutuhan yang sulit ia lepaskan. Seiring waktu, gosip tentang kedekatan Rina dan Pak Ardi makin liar. Awalnya hanya celetukan kecil di lapangan, tapi kini mulai jadi bahan bisik-bisik di kelas. Rina berusaha menutup telinga, tapi setiap kali ada yang menyebut nama Pak Ardi, wajahnya langsung memerah. Teman-temannya semakin curiga, apalagi ketika Rina menolak ajakan seorang cowok populer di kelasnya, Bima. Bima sebenarnya sudah lama tertarik pada Rina. Dengan percaya diri, ia mendekat dan mencoba bercanda, bahkan menawarkan untuk menemaninya pulang. Namun Rina menolak halus. Penolakan itu membuat Bima tersinggung. Apalagi ia merasa dirinya lebih pantas dibanding seorang guru yang sudah jauh lebih tua. "Jangan-jangan kamu suka sama Pak Ardi?" celetuk Bima di depan teman-temannya. Kata-kata itu membuat seluruh kelas riuh. Kabar itu menyebar cepat, bahkan sampai terdengar oleh beberapa guru lain. Rina panik. Wajahnya pucat setiap kali mendengar gosip itu. Ia takut orang tua sampai tahu. Sementara Pak Ardi sendiri merasa jantungnya hampir berhenti saat mendengar isu tersebut. Ia tahu sekali, jika gosip itu semakin membesar, karirnya bisa hancur dalam sekejap. Sejak hari itu, suasana kelas olahraga tak lagi sama. Tatapan siswa, guru, bahkan penjaga sekolah sekalipun, seolah mengawasi setiap gerak-gerik Pak Ardi dan Rina. Keduanya semakin terpojok. Namun yang membuat semuanya lebih sulit adalah, semakin mereka mencoba menjauh, semakin kuat rasa yang tumbuh di hati masing-masing. Malam itu Rina duduk sendirian di kamarnya. Lampu belajar menyala redup. Buku-buku pelajaran terbuka tapi pikirannya melayang jauh. Sejak gosip tentang dirinya dan Pak Ardi menyebar, hidupnya terasa berat. Teman-teman semakin sering melontarkan ejekan. Dan setiap kali mendengar nama Pak Ardi, jantungnya berdetak tak karuan. Rina tahu, ada sesuatu di hatinya yang tak bisa ia abaikan lagi. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel. Lama sekali ia menatap layar kosong, ragu harus menulis apa. Tapi akhirnya, ia memberanikan diri. "Pak, apa yang sebenarnya Bapak rasakan sama saya?" Pesan singkat itu ia ketik dengan napas memburu. Jempolnya bergetar sebelum menekan tombol kirim. Begitu terkirim, tubuhnya langsung lemas. Di tempat lain, Pak Ardi baru saja selesai memeriksa berkas nilai. Saat ponselnya berbunyi, ia kaget membaca pesan itu. Matanya membesar, jantungnya berdegup keras. Ia terdiam lama, bahkan tak sanggup langsung membalas. Kata-kata Rina itu seperti menamparnya. Ia sadar, jika ia jujur, semua bisa berubah. Tapi kalau ia diam, Rina bisa terluka. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, mencoba menenangkan diri. Pesan itu terus terpampang di layar, seakan menuntut jawaban. Malam itu, Pak Ardi hampir tak bisa tidur. Wajah polos Rina terbayang-bayang, membuatnya semakin gelisah. Ia tahu, besok ia harus memberikan jawaban. Tapi jawaban seperti apa yang bisa menyelamatkan mereka berdua? Keesokan harinya, suasana sekolah terasa lebih berat dari biasanya. Rina datang dengan wajah pucat. Ia tidak tidur semalaman, terus memikirkan apakah pesannya akan dibalas. Namun ponselnya tetap sepi, tak ada notifikasi dari Pak Ardi. Hatinya campur aduk, antara menyesal dan takut. Saat jam olahraga selesai, Pak Ardi memanggil Rina pelan. "Rina, ikut saya sebentar," katanya singkat. Mereka berjalan menuju perpustakaan yang sepi.
Hanya ada suara kipas angin berderit dan bau buku-buku tua yang memenuhi ruangan. Rina duduk gelisah, sementara Pak Ardi berdiri di depannya dengan wajah tegang. "Rina, pesanmu semalam, Bapak baca," ucapnya akhirnya. Rina menunduk, air matanya hampir jatuh. Pak Ardi menarik napas panjang. "Bapak tidak bisa bohong. Perasaan itu memang ada. Bapak peduli sama kamu, lebih dari sekadar guru ke murid. Tapi Rina, ini salah. Bapak harus tetap jadi gurumu, bukan orang yang menjerumuskanmu." Ucapan itu menghantam hati Rina. Air matanya pecah, mengalir deras tanpa bisa ditahan. "Kalau begitu, kenapa Bapak membuat saya merasa berbeda? Kenapa Bapak selalu ada?" Suaranya bergetar, penuh luka. Pak Ardi terdiam, tak sanggup menjawab. Hening panjang menyelimuti ruangan. Hanya suara isak Rina yang terdengar. Pak Ardi ingin menghapus air mata itu, tapi tangannya kaku, seolah terikat oleh batas yang tak boleh dilanggar. Ia tahu, mulai detik ini, hubungan mereka tak akan pernah sama lagi. Sejak percakapan di perpustakaan itu, semuanya berubah. Rina yang biasanya ceria saat melihat Pak Ardi, kini lebih sering diam. Ia duduk di barisan belakang, menghindari tatapan. Senyum yang dulu selalu hadir kini hilang, digantikan dengan wajah murung. Ia merasa seolah ditolak, meski hatinya tahu perasaan itu nyata di antara mereka. Pak Ardi pun tak kalah tersiksa. Setiap kali masuk lapangan, matanya tak sengaja mencari Rina, namun ia buru-buru memalingkan wajah. Ia berusaha bersikap dingin, agar gosip tak semakin membesar. Namun sikap itu justru membuat Rina semakin hancur. Jarak yang ia ciptakan untuk melindungi, malah melukai. Murid-murid lain mulai memperhatikan perubahan itu. Mereka heran, kenapa Rina terlihat murung dan sering melamun. Bahkan saat diberi bola voli, ia hanya memegang tanpa semangat. "Kenapa kamu sekarang kayak nggak punya tenaga?" tanya salah satu temannya. Rina tersenyum paksa, tapi matanya basah. Di malam hari, Rina sering menangis sendiri. Ia tidak mengerti kenapa perasaan bisa serumit ini. Sementara Pak Ardi duduk di ruang tamunya dengan pikiran penuh beban. Ia merasa gagal, sebagai guru, sebagai pria, bahkan sebagai manusia yang seharusnya bisa mengendalikan diri. Keduanya sama-sama merindukan, tapi terjebak dalam tembok yang mereka bangun sendiri. Semakin mereka mencoba menjauh, semakin sakit rasanya. Hubungan yang awalnya penuh perhatian kini berubah menjadi siksaan batin yang tak ada ujungnya. Hari itu suasana sekolah mendadak tegang. Pak Ardi dipanggil ke ruang kepala sekolah. Ia berjalan dengan langkah berat, mencoba terlihat tenang, padahal di dalam dadanya jantung berdetak kencang. Begitu pintu tertutup, suasana langsung terasa menyesakan. Kepala sekolah duduk dengan wajah serius, ditemani dua guru senior. Di atas meja, ada selembar kertas laporan dari orang tua murid. "Pak Ardi, saya ingin Bapak jujur. Ada laporan yang mengatakan Bapak terlalu dekat dengan salah satu siswi. Namanya Rina," ucap kepala sekolah tegas. Pak Ardi tercekat. Ia mencoba menyangkal. "Tidak, Pak. Itu hanya gosip anak-anak. Tidak ada yang seperti itu." Suaranya bergetar, keringat dingin menetes di pelipis. Namun tatapan guru-guru lain penuh keraguan. Mereka sudah mendengar desas-desus yang sama. Di luar ruangan, Rina tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia hanya mendengar kabar samar dari teman-temannya bahwa Pak Ardi dipanggil karena dirinya. Wajahnya langsung pucat, tubuhnya gemetar. Ia berlari ke koridor, menunggu dengan cemas. Sementara di dalam, Pak Ardi merasa terpojok. Ia tahu, jika gosip ini diteruskan, namanya bisa hancur. Ia ingin melindungi Rina, tapi ia juga sadar posisi sebagai guru sangat rapuh. Hanya sedikit saja kesalahan, semua bisa berakhir. Ketika pintu akhirnya terbuka, wajah Pak Ardi tampak lelah dan pucat. Rina menatapnya dengan mata penuh pertanyaan, tapi Pak Ardi hanya menggeleng pelan, seolah memberi isyarat agar Rina diam. Saat itu juga, Rina merasakan ketakutan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Seakan badai besar sedang menunggu mereka di depan. Sejak gosip itu mulai beredar, Rina memutuskan untuk membuktikan sesuatu, bahwa ia bukan sekadar murid polos yang hanya tergantung pada Pak Ardi. Ia mulai berlatih lebih giat di setiap pelajaran olahraga, mengikuti gerakan dengan lebih percaya diri, dan berusaha menampilkan sisi terbaiknya.
Meski hatinya masih berdebar saat dekat Pak Ardi, Rina menekan perasaan itu agar tidak terlihat. Pak Ardi memperhatikan perubahan itu dari jauh. Ia bangga, tapi sekaligus merasa bersalah. Ia tahu Rina melakukan semuanya untuk menutupi kerentanannya, sekaligus mencoba membuatnya bangga. Hatinya campur aduk, antara kagum, gelisah, dan takut. Ia ingin memuji Rina, tapi takut kata-kata itu salah paham. Sekolah kini terasa semakin sulit. Tatapan guru lain kadang tajam, bisikan murid lain semakin sering terdengar. Bahkan penjaga sekolah pun tampak memperhatikan gerak-gerik mereka. Pak Ardi merasa seperti berada di tepi jurang. Setiap langkah harus hati-hati. Namun Rina, meski berusaha tegar, tak bisa menutupi perasaan yang perlahan tumbuh. Setiap kali Pak Ardi memandangnya, hatinya berdebar, napasnya tersendat. Ia tahu, ada sesuatu yang mengikat mereka, perasaan yang seharusnya tidak ada. Namun ia tak mampu menolaknya. Mereka berdua kini hidup dalam ketegangan yang rumit. Setiap senyum, setiap tatapan, setiap sentuhan ringan, terasa seperti ujian bagi hati mereka. Semakin mereka mencoba mengendalikan diri, semakin sulit untuk mengabaikan perasaan itu. Dan di balik semua itu, ancaman gosip dan kesalahpahaman terus mengintai, siap menghancurkan apa yang mulai tumbuh di antara mereka. Ketegangan mencapai puncaknya suatu hari ketika Pak Ardi dipanggil oleh komite sekolah. Gosip tentang hubungan terlarang antara dirinya dan Rina semakin membesar. Kepala sekolah, guru-guru senior, bahkan beberapa orang tua murid ikut menyuarakan kekhawatiran mereka. Pak Ardi berjalan dengan langkah berat menuju ruangan rapat. Setiap langkah terasa menekan dadanya. Di luar kelas, Rina mendengar kabar itu dari teman-temannya. Jantungnya langsung berdebar. Ia menolak mempercayai gosip itu, tapi rasa takut dan panik mulai menguasai pikirannya. Ia merasa harus melakukan sesuatu. Tanpa pikir panjang, ia berlari keluar kelas, menembus kerumunan siswa dan guru yang sibuk dengan urusan masing-masing. Sesampainya di ruang rapat, Rina menatap Pak Ardi yang duduk di depan meja komite. Matanya merah karena menahan air mata. Pak Ardi, itu tidak benar. Saya tidak pernah merasa seperti itu. Teriaknya, suaranya bergetar. Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada mereka berdua. Pak Ardi menatap Rina, terkejut sekaligus lega melihat keberanian gadis itu. Ia tahu, jika Rina tidak membela dirinya sendiri, situasinya bisa menjadi bencana. Namun di sisi lain, ia juga takut reputasinya hancur. Setiap keputusan yang ia ambil kini harus sangat hati-hati. Momen itu seperti ledakan emosi yang menegangkan. Rina berdiri tegap, meski tubuhnya gemetar, menolak tuduhan yang sama sekali tidak benar. Pak Ardi merasa lega tapi juga semakin terikat dengan rasa tanggung jawab. Mereka berdua sadar satu hal, hubungan mereka kini berada di titik kritis. Satu kesalahan kecil bisa menghancurkan segalanya. Tekanan yang terus menumpuk akhirnya memaksa Pak Ardi mengambil keputusan besar. Setelah malam-malam tanpa tidur, berpikir tentang Rina, sekolah, dan masa depannya sendiri, ia sadar satu hal, ia harus mundur. Ia tidak bisa membiarkan gosip itu menghancurkan karirnya, atau membuat Rina terjerat masalah yang lebih besar. Keesokan harinya, Pak Ardi mengumumkan pengunduran dirinya di ruang guru. Suasana seketika berubah tegang. Beberapa guru terkejut, beberapa murid tercengang, termasuk Rina yang mendengar kabar itu dari teman-temannya. Hatinya hancur. Ia merasa kehilangan sosok yang selama ini membuatnya merasa aman dan diperhatikan. Pak Ardi sendiri berjalan keluar lapangan olahraga untuk terakhir kalinya. Setiap langkahnya berat. Ia menatap lapangan yang biasa dipenuhi tawa dan suara riang murid-murid. Di antara semua itu, ada Rina yang berdiri di barisan belakang. Matanya berlinang. Mereka saling menatap, tanpa perlu kata-kata. Semua yang mereka rasakan selama ini, semua perasaan yang tidak bisa diucapkan, tersirat dalam satu tatapan. Rina menahan tangisnya, mencoba tegar, tapi dadanya terasa sesak. Pak Ardi tahu, dengan mundurnya ia melindungi Rina dari gosip dan skandal yang lebih besar. Namun di balik itu, ada rasa kehilangan yang tak bisa dihapuskan begitu saja. Kedua hati ini, yang saling peduli dan terikat, harus menerima jarak yang dipaksakan oleh keadaan. Mereka berpisah bukan karena tidak saling peduli,
tetapi karena kenyataan menuntutnya. Namun satu hal tetap jelas, kenangan dan perasaan itu tidak akan pernah hilang, dan akan terus membayangi hidup mereka berdua, meski jalan mereka kini berbeda. Beberapa tahun berlalu sejak Pak Ardi mundur. Rina kini sudah lulus dan kuliah di kota besar. Hidupnya berubah, penuh kesibukan dan tantangan baru. Tapi kenangan tentang guru olahraga yang pernah begitu dekat dengannya tak pernah hilang. Setiap kali ia mengingat tatapan tegas tapi hangat Pak Ardi, hatinya masih berdebar, seolah waktu tidak pernah berlalu. Suatu sore, di sebuah taman kota yang sepi, Rina duduk membaca buku sambil menikmati udara sore. Ia terkejut ketika sosok yang tak pernah ia lupakan muncul di bangku seberang. Pak Ardi, kini hidup sederhana, tampak lebih tenang dan berbeda dari kenangan lamanya. Mata mereka bertemu. Ada keheningan yang panjang, tapi juga rasa lega yang mendalam. Mereka saling tersenyum, tapi kali ini berbeda. Tidak ada batasan guru dan murid, tidak ada gosip atau tekanan sekolah. Hanya dua hati yang pernah terikat, kini bisa bertemu tanpa rintangan yang memisahkan. Namun di balik senyum itu, ada pertanyaan yang menggantung. Apakah perasaan yang dulu mereka rasakan masih sama? Pak Ardi memecah keheningan. Suaranya hangat tapi hati-hati. Rina, aku senang bisa bertemu lagi. Rina menunduk. Jantungnya berdebar, lalu menatap kembali. Aku juga, Pak Ardi. Aku selalu menunggu hari ini. Mereka berjalan berdampingan, perlahan menyusuri taman, menikmati kebebasan yang tak pernah mereka rasakan di masa lalu. Semua luka, ketegangan, dan jarak yang dipaksakan seolah berubah menjadi pelajaran berharga. Kini, kesempatan untuk memulai kembali terbuka, tapi mereka tahu, semua harus dilakukan dengan hati-hati, dengan kesadaran bahwa waktu dan pengalaman telah mengubah mereka. Cerita mereka berakhir bukan dengan kepedihan, tapi dengan harapan. Harapan yang lahir dari kesabaran, pengorbanan, dan perasaan yang tidak pernah hilang, meski dunia seolah melarangnya dulu. Pelajaran paling mengesankan dari kisah ini adalah bahwa perasaan manusia bisa sangat kompleks dan tidak selalu mudah dikendalikan, terutama ketika ada batasan moral dan tanggung jawab. Kadang, cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang berani melepaskan demi kebaikan orang lain, menjaga integritas, dan belajar bahwa pengorbanan serta kesabaran bisa menjadi bentuk cinta yang paling tulus. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.